berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita saat ini baik yang ada di Sidoarjo ataupun di beberapa kota lainnya, mungkin di antara kita sudah pernah mengalami atau merasakan yang namanya PSBB. Nah, ternyata di negara lain, di negara tetangga, nah ini juga pernah juga mengalami PSBB. Tapi seperti apa sih kondisinya? Apakah itu sama? Nah, nanti pagi ini kita akan sharing bersama berbagi pengalaman PSBB di Indonesia, Malaysia bersama narasumber kita. Ada yang akan berbincang dengan kita nantinya masih bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga narasumber tamu kita yakni Profesor Suyatno Ladiki dari Uniza Kuala Terengganu, Malaysia. Baik sahabat, sebelum saya sapa narasumber kita, pagi ini saya juga ingin menyapa juga untuk semuanya yang sudah bergabung karena Perspektif pagi hari ini juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan juga Remaja Classic Rock Malang. Baik, pagi ini saya ingin sapa dulu juga, yang pertama saya ingin sapa dulu Bapak Profesor Suparto Wijoyo, yang beliau ini selalu minta dipanggil Cak Parto saja. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam, Gatika dan Associate Profesor Suyatno Ladiki. Ya, alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya Cak Parto. Assalamualaikum Prof Suyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Cak Parto dan juga Prof Sadiki? Kalau manggilnya sama. Pak Diki ya, Pak Suyatno ya, Prof Suyatno. Oh, Cak Yatno ya, harus sama ya. Saya sampai salah juga nih sebutin. Baik, ya mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Ini saya diminta Prof Suparto untuk menyapa juga dengan Cak gitu, nggak apa-apa ya Prof? Monggo. Baik, ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahmi. Tapi kalau boleh tahu, Cak Suyatno, kalau di Malaysia sekarang jam berapa? Sama nggak sih sebetulnya? Lebih awal jam 1 jam, berarti jam 8 lebih. Oh, jam 8 lebih, berarti masih sama pagi ya gitu ya di sana. Sama pagi, sama. Baik, iya pagi ini nanti kita akan sharing bersama begitu Cak Parto dan juga Cak Suyatno terkait dengan, saya kok aneh ya manggilnya Suyatno gitu, nggak apa-apa ya tapi ya. Baik, ini kita berbagi pengalaman PSBB di Indonesia dan di Malaysia. Nah ini nanti Cak Parto ini kan selain narasumber juga sebagai co-host saya gitu ya Cak Parto. Betul ya. Saya kan malah manut aja itu ya. Oke. Ya, boleh dibuka dulu nih Cak Parto. Seluruh sahabat pendengar sekalian, pertama-tama kami turut juga berbelasungkawa atas wafatnya Bapak BLT Bupati Sidoarjo tempo hari. Dan pagi ini sejak jam 1 malam tadi juga beredar Ibu Dokter Ika ya. Ya, Dokter Ika Harnesti. Apa masih kepala dinas ya beliau? Mantan Kepala Dinas Kesehatan mantan Kepala Dinas Kesehatan juga telah berpulang dan kita semua turut berbelasungkawa. Allah senantiasa memuliakan almarhum dan almarhumah dengan ampunan, derajat yang tinggi serta keteguhan iman
Antara Terengganu, Trenggalek. Iya. Mirip namanya tetapi beda soal perilaku publiknya. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh kemarin taat, ya wes rek ayo. Rong minggu bener-bener kita topo bloto ning omah. Negara kemudian menyediakan makanan dengan bagus. Pokoknya poso betul 2 minggu tetele, maka insya Allah kita tidak mengalami situasi seperti sekarang. Dan ketaatan itulah yang diambil, yang saya tahu di Malaysia, khususnya di Kuala Terengganu, menjadi sekarang sudah bebas dari ya COVID-19. Yonanya hijau sekarang, hijau royo-royo. Ning kene ketok hijau jerone abang semongko aja nih ya. Iya. Ya, monggo Pak, ya, gimana? Iya, ini Kan, apa nih yang situasi dilakukan? karena hari ini. Iya, sehingga bisa ini ya, beda ya dengan kondisi di sini. Bagaimana, silakan Cak Suyatno? Ya, makasih kepada Mbak Tika. Salam untuk arek Sidoarjo, arek Surabaya, Jawa Timur. Suwe gak mulai, tadi kangen juga. Pemanen delok lokate Mas Parto tadi kangen. Oh, Suwe iya. saya kangen. Saya tadi Kalau penasaran masih bisa bahasa Jawa atau tidak ini. Gak kangen ngomong Surabaya sebab di sini jarang pakai pakai bahasa Surabayaan. Iya. Paling-paling pro bojoku Cak, mosok misui bojo kan juga apik ya. Iya. Hari-hari kita pakai bahasa Melayu, mostly speaking English. Jadi kadang-kadang kangen juga. Jadi kondisi COVID di Malaysia memang relatif lebih baik karena ada beberapa aspek yang agak membedakan. Bukan mana yang baik, mana yang bagus, tetapi istilahnya itu ceteris paribus ya kalau bahasanya Profesor Parto itu ya. Jadi kondisinya memang yang membedakan. Jadi saya minta maaf Mbak Tika kalau bahasa saya kadang campur pakai bahasa Melayu ya. Iya. Karena sudah Kami berharap bahasa Melayu malah karena boleh. biar suaranya beda bahasa Melayu. Ini Melayu kan ya Melayu, jangan Melayu ini gitu ya. Ya, bahasa Melayu saya itu tapi diketawakan karena logat Surabayanya nggak hilang. Logat Surabaya ini kuat sangat ya kan. Jadi coba ya saya pakai bahasa Melayu ya. Apapun yang kita buat di Malaysia ini semua memang berpulang pada polisi negara. Jadi kan malah repot jangan ngomong polisi negara ini. Nang kene polisi ku kebijakan ya, nang Indonesia polisi ya polis ya kan. Oke lah campur-campur supaya pendengar ini bisa paham ya. Kalau mostly speaking in Melayu memang mengelirukan hati ya. Orang Malaysia kata macam itu, bingungi hati, mengelirukan. Kami melakukan PSBB, istilah kami adalah PKP. PKP ini artinya perintah kawalan pergerakan. Jadi ada perintah dari negara, pergerakan manusia, barang dan jasa ini dikontrol. Di bahasa Inggrisnya Movement Control Order. Itu sejak tahun 18. Jadi saya pulang dari Erlangga, pulang dari ngasih kuliah tamu di kampusnya Pak Parto itu, seminggu berikutnya saya rapat dengan visi, kemudian visi kata ini sepertinya ada ura-ura. Ura-ura ini kalau di kita itu ada rumor. Ini nampak ada ura-ura kerajaan nak buat lockdown. So sesiapa yang punya family segeralah kumpulkan daripada terkandas. Terkandas itu malah repot pahami. Jadi dikatakan bahwa siapapun yang punya keluarga segera dicari dan dikumpulkan sebelum kebijakan lockdown dibuat. Dilakukan. Nah itu yang menjelaskan Japarto. Saya minta istri saya untuk segera datang ke Malaysia sama anak saya ya kan. Kalau enggak saya hidup sendirian, bonek ya bonek, tapi nek dirian ya mati aja, ya kan, lockdown dirian ya mati. Jadi akhirnya istri saya suruh datang, tiket buang, hangus, datang lebih awal. Dan benar tanggal 18 pemerintah Malaysia mengumumkan, tanggal 16 pemerintah Malaysia mengumumkan PKP mulai tanggal 18 Maret. PKP di sini seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Parto, kami dilarang keluar rumah. Dilarang keluar rumah kecuali, tapi ini bukan lockdown ya, istilahnya PKP. Tapi media Indonesia itu seksi menggunakan istilah lockdown. Padahal kalau lockdown itu memang nggak boleh keluar rumah. Pintu dilas kayak di Wuhan itu kan, pintu dirantai oleh pemerintah. Ini enggak, kami masih bisa keluar asalkan untuk membeli keperluan dapur, kebutuhan dapur. Itu pun hanya radius 10 kilo. Jadi kalau rumah saya ini ada supermarket, ya supermarket terdekat.
Nah, kemudian ditanya polisi, mau beli apa? Saya mau beli keperluan dapur. Mana daftarnya? Sampai seperti itu. Karena laki-laki nggak mungkin hafal ya. Saya kan nggak mungkin hafal beli barang-barang dapur. Iya. Jadi ditanya mana? Ada polisi, ada tentara itu ya. Setiap radius 1 kilometer ada polisi dan tentara. 1 sampai 10 kilo. Nah, ditanya, ini saya punya daftarnya. Saya tunjukkan handphone, baru diizinkan. Dicatat nomor mobil saya. And then di supermarket semua memang kebanyakan lelaki dan semua pada bingung, Mbak Tika ya. Memang bagi lelaki ini pengalaman yang menarik. Ternyata belonjo itu wangel Cak Parto. Iya. Jadi dapur biasa dapurku ngono ya. Itu dapur badok, menurut Cak Parto ya. Jadi agak susah. Begitu masuk area sayur, itu sudah semua pada telepon video call semua Cak. Jadi para bapak-bapak itu video call semua. Nah, kan harus beli jahe muda kan susah Cak. Jahe kan ada muda dua. yang kayak gimana gitu ya. Ingatkan jahe muda bukan bini muda. Itu yang paling Malaysia untuk para suami. Itu saya rasa itu pengalaman menarik ya. Jadi iya, saya juga itu Pak Yatno, saya juga pengalaman itu belonjo pokoknya selama PSBB itu yang belonjo saya juga video call. Ini di sayurin. lanjut. Oke. Nah, saya rasa mengalami itu contoh bahwa kami diatur. Itu masuk ke supermarketnya juga ini ya, dibatasin ya? Ya, jadi dibatasin dan masuknya itu nggak boleh dempet. 1 meter semua sudah disiapkan. Lain-lain itu semua sudah disiapkan. Kemudian ada dikasih hand sanitizer. Nah, dan kalau sudah penuh, yang kan dihitung satu supermarket misalnya 70 orang, kalau sudah mencapai 70 nggak keluar, ini akan ditutup sementara. Jadi memang strict. Di situ ada polisi dan tentara. Jadi penegakan hukum memang berjalan dengan baik. Dan menariknya lagi adalah malam sudah seperti kota mati ya. Maghrib pukul 8 ya. Pukul 6 tuh habis asar sudah kayak kota mati karena memang sudah dilarang keluar. Kalau keluar malam memang ditangkap. Jadi ada kasus mahasiswa saya ditangkap polisi, dibawa ke penjara. Nah, kemudian polisi telepon ke kampus karena alasannya apa? Alasannya dia keluar rumah karena mau beli pulsa. Nah, padahal waktu itu belum ada kuliah online. Kan PKP dilarang semua ada kegiatan, shutdown every activities. Jadi akhirnya kami minta maaf lah sebagai dekan itu minta maaf bahwa ini adalah kesalahpahaman. Diizinkan. Jadi satu hari di penjara, kemudian bapaknya suruh bayar 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu 3,5 juta. Jadi bayar sambil misu-misu bapak ya kan. Kampus hanya untuk memberikan kemudahan saja. Itu contoh kasus bahwa hal-hal kecil itu juga ditindaklanjuti oleh negara. Nah, kemudian negara juga konsekuen, meskipun kami dilarang keluar, tidak ada ceritanya kehabisan bahan makanan, sembako semua lengkap. Jadi memang ada public shopping rush ya, orang belanja panik buying istilahnya itu. Panic buying. Ternyata itu hanya ulah media. Padahal semua bahan ada, nggak ada cerita bahan nggak ada, semua bahan sembako semua tersedia. Kemudian yang benar lagi Cak Parto, sebagai kelas menengah ya, dosen di sini kan dihitung kelas menengah, itu kami juga dapat bantuan. Jadi disinilah saya mungkin mengutip istilahnya Fukuyama, ada kapasitas negara Cak Parto. Jadi negara melarang orang keluar, tetapi negara juga punya kapasitas membantu rakyatnya supaya tidak kelaparan. Nah, kelas saya saja yang kelas menengah itu 1 minggu sekali dikasih ayam 1 ekor, Pak. 1 ekor. Oleh RT setempat. Bayangkan, padahal saya kan sebenarnya bukan nggak perlu kan, tapi memang itu kewajiban dan harus diterima. Nah, kemudian tiba-tiba rekening saya ada tambahan gaji. Tambahan gaji. Jadi kalau saya perincikan sangat banyak sekali, bukan hanya kelas menengah, tapi yang paling sasaran target utama adalah kelas istilahnya di sini tuh M40 Cak. 40 itu berarti 4.000 gaji per bulan. Di bawah 4.000. 4.000 itu lebih kurang 12 juta. Siapa yang punya gaji di bawah 12 juta dianggap miskin di sini tuh. Jadi harus dibantu. Nah, yang bujang dikasih 800 ringgit. Nah, itu kira-kira 3 juta.
Mahasiswa dikasih 500 ringgit, kira-kira 1.700.000. Makcik-makcik ya yang biasa jualan itu juga dikasih 800 ringgit. Iya. Suaminya kalau pensiunan ditambahi 1 bulan gaji. Nah, jadi istilah makcik nggak usah metu nang omahe, gaji cukup, makan cukup. Nah, Iya. makcik aja suruh keluar beli barang, anaknya suruh beli rokok, cukup. Nah, akhirnya nurut, Cak. Karena Nurut, ya. Jadi itulah dan- namanya public trust, ya kan? ya hadirnya negara, Pak Yatno. Iya. Berarti kan hadirnya negara di Malaysia sangat terasa. Intinya pokoknya yang dikumpul nomo kan 15 juta pendapatannya dia miskin karena ditambahi macam-macam. Neng kene 15 juta itu penyiar Mas Isa. Iya iya. Amin. Saya mengamini. Hari Jumat ya, Cak Parto, terima kasih. Barokah ini. Jadi itu semua Jakarta, semua di seluruh Malaysia, baik yang di Semenanjung maupun Sabah Sarawak. Jadi tercover. Hanya yang nggak dikasih yang level atas ya, kelas atas saja. Itu juga dapat bantuan meskipun dalam bentuk subsidi listrik, Cak. Listrik memang dipotong 50%. Karena apa? Orang nggak boleh keluar, otomatis kan listrik on terus ya. Ya. Nah, listrik jalan terus. Itu memang jedok, tapi pemerintah ngasih potongan. Nah, yang kelas atas mendapatkan bantuan subsidi tadi itu. Nah, yang kelas menengah sama bawah dapat tunai maupun fasilitas yang lain. Nah, selama sebulan di Jakarta, kami mendapat internet gratis. Jadi kalau keluar, seperti yang dilakukan oleh Mas Menteri nanti di Indonesia itu ya. Tapi internetnya ini menarik. Dia nggak bicara tentang gigabytes. Kalau di Indonesia kan 50 gigabytes, ya itu entek ke YouTube habis ya. Hanya bisa untuk komunikasi WhatsApp atau komunikasi Facebook untuk yang chat aja. Hanya untuk chatting aja lah. Kalau dipakai buka gambarnya Prof Parto yang ganteng ini lambat udah, lemot itu. Ya. Jadi hanya bisa untuk chatting. Nah itu saja. Nanti maghrib internet itu tutup Pak. Artinya apa? Artinya ini memang untuk komunikasi supaya tidak dipakai untuk hal yang lain. Dan yang bagus Pak Yatno, informasi jenengan dulu, Mbak Tika dan para pendengar, para pemirsa juga. Di Malaysia waktu pembatasan itu bahkan kuliah online aja enggak boleh Pak ya. Selama PKP kami ada 3 sebenarnya Pak ya. Selama PKP sebenarnya Maret sampai Agustus 31. Dilihat dulu selama 2 minggu itu perkembangannya gimana. Ternyata masih belum oke. Tambah lagi 2 minggu. Selama sebulan itu memang shutdown. Kuliah nggak boleh. Dosen yang tertinggal barangnya di kampus ya, itu harus minta izin dekan. Ada tanda tangan dekan secara online dan satpam baru bisa mengizinkan. Kan kadang-kadang waktu keluar kampus tuh kemarin kan lupa bawa laptop, ya orang-orang itu ya macam-macam lah. Itu kan hal yang remeh-temeh tapi ternyata juga sangat ribet. Nggak boleh, apalagi kuliah. Makanya kalau ada mahasiswa alasan beli pulsa untuk kuliah, jelas nggak masuk akal. Jadi memang nggak boleh ada kuliah sama sekali. Memang seperti yang kata Pak Parto tadi, poso, puasa pergerakan. Berarti pantai kita dulu ya, pantai di Kuala Terengganu yang indah itu berarti tutup juga ya pantai-pantai dulu itu? Semua nggak hanya pantai, semua warung-warung tutup. Memang kayak kota mati. Jadi saya waktu belonjo itu ya mau cari bahan makanan itu takut juga karena nggak biasanya kita nyupir mobil sendirian di jalan sendirian ya kan? Saya cerita itu Pak Kang Yatno. Saya cerita bagaimana keindahan pantainya, wisata turisme, pulau-pulau yang di seberang pantai yang begitu menggoda. Kita bisa naik kapal-kapal kecil. Itu saya ceritakan ini biar Mbak Tika kepingin. Iya. Siapa tahu nanti kalau sudah normal gitu ya, seluruh kru radio-radio ya Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan ini ada reportase ke Kuala Terengganu. Yang program kita yang nulis Kuala Terengganu seminggu langsung jadi itu ada diklat, kemudian teman-teman media sama-sama ikut ke sana ya. Sama bupatinya masing-masing kan bagus ya. Bagus. Boleh. Saya setuju tuh, Prof Parto. Karena baru saja ada MOU di Terengganu negeri ya, Mbak Tika, negeri kayak provinsi lah. Nah, di provinsi Terengganu ini baru ada MOU antara Manis FM, di sini yang paling terkenal itu Manis FM dengan bernama
Jadi kerjasama itu. Saya rasa kita bisa masuk ke sana sambil kita bawa para bupati. Kemudian teman-teman radio kita kenalkan dengan Manis FM, kerjasama antar negara. Baik. Saya rasa itu Mbak Atika ya. Wah ini ya, mumpung lagi didengarkan, lagi nonton juga ini manajer-manajernya Suara Sidoarjo. Kayaknya mudah-mudahan dari radio-radio yang lain kayaknya mudah-mudahan ini para bos-bosnya juga lagi dengerin gitu ya, pimpinan-pimpinannya. Baik, Caparto dan juga Ca Suyatno, ini menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah disimpan oleh tim redaksi, tapi saya harus jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi juga yang akan lewat. Dan sahabat yang ada di Jawa Timur juga yang saat ini sedang mendengarkan, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi di program Perspektif, berbagi pengalaman PSBB di Indonesia, Malaysia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo dukung ASI eksklusif. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, dan juga ada yang 1500 ml, juga ada yang kemasan galon, sahabat. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 082134040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 03, RW 01, Pelumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Kamu juga bisa sukses. Kuliahnya ya di UMSIDA. UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, berproses menuju ASEAN Recognition tahun 2038. Daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses. Klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877 52 22 8200. Batas pendaftaran 31 Agustus 2020. Dapatkan beasiswa hingga menjadi sarjana. UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955.
031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Suara Sidoarjo, Asifit dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Sidoarjo mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal Sabtu 29 Agustus 2020 dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal ini nanti akan berbincang dengan narasumber Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suargono SPOG. Tiketnya Rp100.000, benefit yang bisa didapatkan ada e-sertifikat IBI, 2 SKP, produk Asifit dan banyak door prize, free menginap di hotel, free voucher makan, free voucher klinik kecantikan, juga masih banyak hadiah lainnya sahabat. Nah, untuk pendaftaran Anda bisa transfer ke Bank Jatim di nomor rekening 0267738637 atas nama Andri Firmansyah. Informasi selengkapnya Anda juga bisa hubungi Erin di WhatsApp ya 081330060424 atau telepon di 031-896-1514. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Telkom, Asap Stick and Soup, Skin 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, juga Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal, persembahan Radio Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia, IBI, Cabang Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih di program Perspektif, berbagi pengalaman PSBB di Indonesia dan Malaysia. Yang baru saja gabung, saya ingin kenalkan sekali lagi narasumber kita, yakni pagi ini kita berbincang atau sharing bersama di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Berbincang bersama Profesor Suparto Wijoyo, koordinator ya Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Profesor Suyatno Ladiki dari Uniza Kuala Terengganu, Malaysia. Oke, Cak Parto dan juga Cak Suyatno, ini sebelum kita lanjutkan sharingnya, boleh kita sapa dulu sahabat Suara Sidoarjo, karena begini, tadi doa Cak Parto ini membuat geger lah seluruh Jawa Timur, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di YouTube Suara Sidoarjo Live dari Praja Angkasa Trenggalek. Katanya 15 juta RGR, jadinya senyum penuh harapan begitu ya. Dari Radio Guyup Rukun FM Tulungagung, senyumnya Mbak Atika kok penuh arti, masuk golongan gaji yang mana ini ya? Gaji yang tadi loh, sangunya belum. Nah itu dia, dari Ersal FM ya, Ersal FM Nganjuk, semangat pagi semuanya, suara Ancuk Ladang juga menyimak sambil disambi ini dengan aktivitas ngetik katanya begitu ya. Dan akhirnya doa untuk kenaikan gaji seluruh kru baik Suara Sidoarjo ataupun radio lainnya ini diamini se-Jawa Timur. Terima kasih Cak Parto dan Cak Suyatno. Motivasi baru nih untuk kita. Oke, saya ke redaksi dulu, Karin. Iya, ini ada yang sharing lewat WhatsApp grup redaksi dari Mbak Kia di Surabaya. Berbeda sekali ya sepertinya sistem pembatasan sosial ini di Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia ada woro-woronya dulu, diperbolehkan mengumpulkan keluarganya dulu. Kalau di Indonesia kan awal-awal ada corona datang langsung itu semua penerbangan, kereta api dan semua transportasi ditutup. Memang tujuannya baik untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi saat itu dilakukan posisinya adalah orang tua saya lagi berada di luar pulau, sedangkan saya di rumah sendiri hanya ditemani oleh adik dan juga ART saja. Jadi selama beberapa bulan orang tua masih tidak bisa kembali ke rumah. Oke, Mbak Gedi Surabaya. Oke, baik. Iya, Mbak. Iya. Surabaya. Ya, silakan Cak Parto. Terima kasih sekali para sahabat, dan memang perbedaan sistem politik kita yang republik berdemokrasi semacam hari ini beda dengan di Malaysia yang sistemnya memang kerajaan tapi sama demokratisnya gitu ya. Tapi yang penting ingin kita tekankan adalah kehadiran negara tadi itu. Negara hadir, pemerintah hadir, artinya sebagai kewajiban. Kalau di konstitusi kita juga begitu kok, yang namanya negara wajib, pemerintah itu melindungi segenap bangsa, tidak hanya secuil gitu ya, tidak hanya sebagian, tapi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya keterpanggilan negara untuk mengatasi pandemi. Kita ini bedanya tadi coba, kalau di kita
di kita dari siaran, dari iklannya tadi, Kang Yatno dan Tuan. Jadi Tuan Yatno lah gitu ya. Jadi dan Puan Ati, nah Puan Tika nanti ya. Jadi dan Puan Via. Tadi itu kalau di Sidoarjo, di Surabaya, di Gresik, di Indonesia, kita selalu menyuarakan, dihimbau untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Himbauan. Tapi kalau di Malaysia, itu kan memang ada new order. Kita kalau sebenarnya kan tertib baru dengan berbagai macam larangan dan sanksinya. Tadi dilarang keluar malam. Kalau keluar malam beli pulsa saja ya ono sanksine. Nah kalau di sini ndak dihimbau ngarek Surabaya kok dihimbau arek Sidoarjo kok dihimbau. Jadi ya jadinya PSBB bener gitu ya. PSBB menjadi perasaan Suyatno berbunga-bunga ya Pak Yatno ya. Jadi kita berbunga-bunga terus. Jadi tidak apa-apa begitu. Artinya gini, kita saling belajar. Untuk itu kita semua hari ini Suara Sidoarjo dan radio-radio lainnya, kenapa kita hadirkan Prof. Yatno, itu bagian dari kita sharing, kita belajar bersama. Syukur-syukur nanti kalau kami ini, saya dengan Pak Yatno ini, Pak Yatno ngajar di kami juga diundang-undang ngajar di Malaysia, dapat kalau di sini dapat rupiahnya tidak seberapa kok Pak Yatno ya. Kalau kita ke sana dapat ringgitnya sangat berarti di kami itu ya. Kemudian nanti asosiasi radio ini, kemudian dengan pemdanya, bupatinya, kita buat MOU, kita fasilitasi untuk bekerja sama. Pengembangan paling tidak jaringan nanti antar radio kita dan radio di Kuala Terengganu, media-media dengan pemda-pemdanya sudah sangat bagus, dan beberapa kabupaten sebenarnya yang radionya ini tadi ada kan Yatno, kan sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan kita bersama-sama, cuma nggak disebut kabupatennya masuk kok ngarai radio Krumulion, aku kok gak dijak ngono ya. Untuk itu nanti kita akan perkuat paling tidak sesama rumpun Melayu bisa satu pemahaman yang sama. Apalagi ini di era Gajah Mada dulu, namanya kita ini satu kawasan Nusantara. Untuk itu Mbak Tika sebenarnya dan seluruh pendengar, pemirsa gitu ya, yang lewat Facebook, lewat YouTube itu, kita ini serumpun tanah Melayu itu ya serumpun Nusantara. Nah, gairah kenusantaraan dulu Mbak Tika dapat pelajaran wawasan Nusantara. Nah, di Malaysia Kang Yatno ini termasuk penggerak juga urusan berwawasan Nusantara. Jadi kita kalau perkuat ini jejaring serumpun Melayu, ngatasi COVID di sana begini, saling belajar. Yang di Kuala Terengganu bisa taat, masa yang di Trenggalek enggak? Kalau kita yang di Surabaya ini, kok wani-wani, kita cobalah sekarang ini kita mengerem, hati-hati dulu, sabar. Kalau kita dulu itu sabar, mau berpuasa 2 minggu, dan negara itu hadir, pemerintah itu hadir, memberikan fasilitasi yang tidak sekedar melarang, tapi dipenuhinya kebutuhan 2 minggu saja, sebenarnya kita akan sangat progresif untuk mencapai tingkat derajat mengatasi COVID-19 itu, sebagaimana tadi di Kuala Terengganu kan gitu. Tapi ingat loh Mbak, arek mahasiswanya Kang Yatno Kuala Terengganu suka loh ke Surabaya itu gelek ayam geprek. Wah, soal makanan memang. Nah, ayam geprek itu mereka suka itu dari Malaysia itu. Nah, kita ingin berbagi begini, bagaimana sekarang di new normal untuk anak-anak yang lagi belajar itu. Kemungkinan pendidikan Kang Yatno di Malaysia sekarang ini, anak-anak SD kami ini kan sudah online semua. Tapi juga ada sekolah yang mulai boleh buka. Tapi biskup juga boleh buka
sedang diprotes. Nah, yang kami butuhkan itu sekolah yang buka, bukan biskup, ya. Tapi juga kebutuhan sekolah. Di mana sekarang ini anak-anak sekolah dasar sebelum yang perguruan tinggi, pengalaman di Kuala Terengganu gimana? Selama PKP ya, jadi kan itu ketat. PKP awal itu semua di shutdown, sekolah tutup, kemudian dirasa grafik penderita COVID turun, maka diberikan kebijakan PKPB, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Nah itu buat online, bertahap dulu online. So kelas mulai. Jadi selama sebulan itu memang kami puasa, nggak kemana-mana. Ketika PKPB dibuat online, itu semua berjalan online. Tapi dalam perjalanannya, Prof. Parto dan Mbak Tika, di sini banyak kisah ya. Misalnya ada mahasiswa saya, untuk kuliah online ini harus naik perahu dari kampungnya ke balai desa. Itu jadi isu besar di sini. Meskipun hanya berlaku 1-2 orang, jadi isu besar. Sebab dianggap tidak adil. Pendidikan itu semua rakyat. Ya, jadi kalau sampai ada 1-2 rakyat tidak terkena atau terdampak online, maka itu harus diurus negara. Akhirnya pemerintah memaksa masing-masing kampus mengatasi masalah itu, yaitu disupport tapi pemerintah. Kemudian kampus memberikan laptop, ya, jadi memberikan laptop kepada mahasiswa yang nggak punya laptop. Kampus juga memberikan pulsa, ya kan, kepada mahasiswa yang pulsanya seret. Kampus kerjasama dengan balai desa. Ini itulah kerja saya dulu kemarin agak banyak karena ngurus itu. Itu disupport. Sekolah SD pun sama, juga mengalami masalah yang sama dan problemnya saya rasa sama. Kemudian ketika memang benar-benar di bawah 2 digit penderita COVID, yaitu hanya 2, 5, sekarang ini 7, itu akhirnya kebijakannya berubah menjadi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Nah, inilah baru dibuka semua aja. Kampus menerima mahasiswa, tapi hanya untuk mahasiswa baru, ya, mahasiswa baru. Sekolah juga mulai dibuka, tapi dengan SOP yang ketat. Kelas tidak boleh lebih dari 25 orang dan harus pakai masker, cuci tangan. Nah, itu memang strict, sangat strict. Kalau enggak, memang di sini yang namanya punishment stick and carrot. Jadi kalau nurut dikasih hadiah, nggak nurut di penjara, itu memang kuat. Selama PKP itu ada 26.000 ya, kasusnya itu. Yang dibawa ke itu yang didenda, ya. Yang dibawa ke pengadilan itu 20.000. Jadi 2/3-nya dibawa di pengadilan di penjara. Nah, jadi misalnya ada cerita ya, ada orang Malaysia pulang ke kampungnya, dia warga negara, dia etnis India, pulang ke kampungnya di India, kemudian masuk Kuala Lumpur, ternyata dia positif, maka dikasih gelang. Dikasih gelang oranye. Tapi dia ini punya warung, warungnya di Kedah sana, punya warung makan. Nah, kesalahan dia adalah dia masih buka warung. Yang kedua, dia ada di warung itu. Nah, sekarang kan zamannya di Snap, Snap beredar viral, marah akhirnya Kabupaten Kedah tadi itu mendapatkan penderita baru, klaster baru. Semua orang marah, akhirnya orang India ini dipenjara 5 bulan dan denda 100 juta. Jadi menjadi satu pelajaran kan bagi yang lain bahwa negara hadir seperti yang saya sudah ngasih bantuan, tapi kamu yang nurut. Nah, ini kan stick and carrot, ya kan? Kalau nurut ya dikasih wortel, carrot. Kalau nggak nurut dipukul pakai stick. Nah, jadi itu yang terjadi Pak Parto. Nanti bulan Oktober ini semua mahasiswa hadir datang di kampus, baik tahun 1, 2, 3. Kalau di Kuala Terengganu kan sudah zona hijau toh? Kuala Terengganu memang dari dulu hijau. Pas merah itu sehari 2 hari aja. Iya, untuk itu malah ada yang 0, ada yang benar-benar 2 daerah itu 0. Iya, memang ini kawasan pantainya bagus. Kita punya program kursus menulis yang bagus. Nah, nanti kita buat kursus reportase. Nah, para kawula penyiar radio, ya, yang pemda asalnya pemdanya, ke Kuala Terengganu kita bisa 1 minggu di situ perbaikan yang kita bisa nulis, bisa memperkuat diri, jaringan bisa dikembangkan. Saya pikir
satu hal yang sangat positif lah. Baik. Ya, saya setuju Cak Parto. Nanti kita buat workshop ya. Baik, boleh. Cak Parto dan Cak Suyatno, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh saya bacakan dulu ya? Oh iya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto dan juga Cak Suyatno. Saya dari Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Nah, ini Muzaki. sudah lama ya nggak gabung Pak Zaki ya. Baik. Seminggu nggak gabung. Ya, nah ini ingin sharing saja bagaimana dengan di Malaysia terkait dengan pembagian bantuan untuk masyarakatnya. Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pembagian bantuan untuk masyarakat ini kan banyak yang mengeluhkan bahwa ini tidak merata dan tidak semua mendapatkan. Lantas untuk bisa mendapatkan bantuan itu pun juga beberapa masyarakat merasakan kesulitan. Ada data yang tumpuk dan tumpang tindih sehingga bantuan itu tidak sampai kepada yang bersangkutan. Mohon sharingnya juga dari kedua narasumber. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Ini Pak Yatno, Pak Muzaki ini pendengar dan sahabat setia kita. Ini sahabat setia kita ya. Sebelum Pak Yatno gini, di Joko data soal bantuan gini, ya Mbak Tika ya, sertifikat ayo sing palsu, apa mana data ini ya, sertifikat palsu, ono yang buron dikasih surat jalan, malah dikawal naik pesawat, itu yo ono. Jadi kita ini ayo belajar bersama-sama, dengan belajar saudara serumpun ini berarti kan belajar di keluarga intern kita sendiri. Nggak pakai malu wong belajar kok ya. Yang saya tahu dulu nanti perkembangannya diberitahukan oleh Pak Yatno tentunya. Mahasiswanya Pak Yatno itu waktu itu juga ada yang dapat semacam BLT lah, yang bantuan-bantuan kita ini. Di bantuan kita ini Mbak Tika dan Pak Zaki, mereka itu loh mahasiswa itu tinggal nunggu untuk kos-kosan, ke poro makanan wis dikirim. Nggak pakai keluar antri. Ceritanya dulu waktu yang pengakuan beberapa mahasiswa dulu itu Pak Yatno ya, nggak pakai antri, tabungannya tambah wis enak. Nah ini sampai koyo teko di kita Pak Yatno dikumpulno nang ngarepe kantor pos, dikumpulno maneh nek arek belajar ini apa itu internetnya ada di balai-balai RW. Itu kan ngumpul lagi, akan tercipta klaster baru lagi. Kenapa negara tidak menyediakan saja kuota-kuota internet tadi untuk kebutuhan sekolahnya itu di masing-masing rumah, bukan di balai RW yang Surabaya uang ngumpul mana, uang sering cangkruk mana nang balai RW, bapak ibu ingeterno bawa kopi pisan, bawa wes tambah gayeng wes ya. Nah itu Pak Yatno pengalaman kalau di sini begitu. Ini maksud saya harus ada perubahan yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, kita bisa belajar perubahan itu pada saudara kita serumpun Melayu. Yang itu Pak Yatno, coba dilanjut. Saya rasa sebenarnya Indonesia sudah menuju seperti yang dilakukan Malaysia, yaitu EKTP ya. Tapi sayangnya perjalanan itu kan menjadi masih banyak masalah. Di Malaysia sudah ada namanya MyKad ya, maka itu seperti EKTP. Data terintegrasi dari satu sistem. Sehingga siapapun orangnya, dia akan terintegrasi. Ya, tapi karena stick and care tadi, ada punishment, itu menjadi strict, menjadi tegas. Siapapun yang memalsukan memang masuk penjara. Meskipun kadang cuma sebentar, tapi tetap saja dihukum. Ini menjadi satu tanda. Misalnya pegawai negeri ya, di sini namanya pegawai kerajaan. Kalau sampai dia melakukan pelanggaran PKP ini, kemudian hanya sekedar denda nggak masalah Pak Parto. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan inkrah, dia masuk penjara 3 bulan, malu nggak dapat pensiun. Ini mereka ketakutan, ya kan? Mereka ketakutan. Jadi kemudian yang kedua, mereka juga mengalami ketakutan kalau sampai blacklist, ada namanya di polisi itu macam-macam urusannya, nggak dapat kredit. Nah di sini orang Malaysia sangat bergantung pada kredit, karena rumah dikasih kredit itu sampai 40 tahun, Cak Parto. Kan enak itu ya. Kemudian mobil, seperti saya ini orang asing pun saya bisa kredit mobil itu 10 tahun. Jadi artinya dan ngurus kredit di sini tuh nggak hari-hari Cak Parto, menit aja. Jadi 20 menit 30 menit saja.
datanya terintegrasi tadi itu mudah saja. Jadi saya bisa memahami apa yang terjadi di Indonesia itu karena data. Nah, di sini mudah, sini sangat gampang. Maka nggak ada istilah konflik yang pernah saya baca itu pajak daerah ya, dengan daerah ini tumpang tindih, itu nggak ada. Saya kalau beli mobil misalnya, saya malah ditawari oleh distributor mobil, mau pakai nomor mana. Jadi seperti itu, Cak. Malaka, Kuala Lumpur, semua terintegrasi, jadi nggak ada masalah. Sehingga saya dari Terengganu pilih Kuala Lumpur itu sangat bisa. Ini kan memudahkan. Karena apa? Karena negara ada satu sistem data. Indonesia mau ke sana sebenarnya. Kalau itu bisa diatasi, itu saya rasa bisa membantu masalah. Ya, dan sayangnya mau menuju ke sana itu kan banyak hambatan ya, korupsi iktp dan sebagainya. Nah, dengan data itu yang mudah. Itu yang mudah. Misalnya lagi data ya, kalau saya ngelanggar speed trap, Cak Parto, kan ada area-area dilarang lebih 120 kilo. Nah, saya melanggar. Itu ada namanya ICS ya. Itu gambar mobil saya sama isinya itu direkam, Cak Parto, dan itu dikirim ke rumah. Nah, kalau itu sampai itu seringkali jadi masalah, Mbak Atika. Itu bareng sopo iya nih pas untuk tak bareng mahasiswa ya. Sampai di rumah si istri baca, ternyata suami saya pergi dengan rambut panjang. Nah, ini jadi masalah. Hilang, kena tilang istrinya lagi. Jadi ini contoh kecil lah, bahwa kita nggak bisa lari. Iya. Nah, Cak Suyatno dan juga Cak Parto, ini sebetulnya kita juga masih ingin sharing lagi lebih banyak lagi ya. Tapi waktu kita sudah terbatas sekali untuk sharing kita pagi ini ya. Mungkin boleh Cak Suyatno sekaligus ini untuk closing statement-nya nih. Silakan. Oke, terima kasih pada Mbak Tika. Saya bukan merasa paling hebat, paling baik di Malaysia, tapi berbagi pengalaman ini penting ya, bahwa COVID ini real adanya. Nyata ancamannya. Jadi saya memang ikut marah, Cak Parto. Kalau di Indonesia masih ada orang mengatakan COVID ini rekayasa pemerintah, COVID ini sebenarnya hanya ini. Memang marah betul ya, marah betul. Sebab pandemi global ini sejarahnya sudah ada, ya kan. Jadi kita cobalah ikut apa yang digariskan oleh pemerintah dan cobalah ikut SOP, new normal tadi itu, bahwa cuci tangan itu memang penting, ya kan. Menjaga jarak itu penting. Coba sabarlah sampai benar-benar COVID UNER itu sudah beredar di masyarakat, nah itu barulah ya kan. Sampai kalau sampai belum ada apa itu obatnya, anti vaksinnya, antivirusnya, memang kita harus ikut SOP. Saya rasa itu ya yang harus kita dukung pemerintah. Ya apa yang sebab di Malaysia pun rakyat mendukung pemerintah. Baik, ya Cak Parto silakan. Ya, jadi semuanya saudara-saudara, para sahabat, berbagi wawasan, berbagi informasi itu adalah jalinan dari silaturahmi. Jumat ini biar tambah berkah bersama perspektif. Soal COVID, kita udahlah itu paham, dan sekarang UNER khususnya alhamdulillah sebenarnya secara sains dan teknologi telah menemukan obatnya, meskipun hal ini masih sangat kontroversial, tetapi itu bagian dari ikhtiar kita bersama radio-radio di pemerintah daerah ini juga bagian dari ikhtiar bersama mensupport kalau kita ini mau menjadi warga negara yang taat dan pemerintah juga menjadi pihak yang selalu hadir memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Yuk, bukan berarti situasi hari ini kita ada yang tidak taat, ada yang taat, itu sesuatu yang unik, tidak. Apa yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran kita bersama untuk apa? Yuk kita bersama-sama, bergotong royong, berjamaah, punya niatan bareng dalam perspektif ini apa? Kita melawan corona bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkakan, tetapi dengan ketaatan kepada regulasi bernegara. Kita ini punya negara, bukan masyarakat liar. Kita ini orang yang bernegara, dan marilah kita buktikan menjadi warga negara yang baik. Itu tadi ketaatan pada protokol, bukan untuk keselamatan negara semata, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga, dan itu berarti untuk keselamatan negara. Dan negara sehat dari keluarga yang sehat, dari para sahabat yang sehat, dari pendengar yang sehat, dan dari pencerna ucapan Mbak Tika yang sehat.
Terima kasih. Terima kasih. Harus ada sayanya juga gitu ya, Cak Parto. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu, ilmu dan juga sharingnya pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, Cak Suyatno. Terima kasih Profesor Suyatno Ladiki untuk waktunya juga berbagi dengan program Perspektif pagi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, termasuk sampai jumpa di Kuala Terengganu. Salam. Oh iya, sampai jumpa di Kuala Terengganu. Baik, Cak Parto, terima kasih juga. Iya, ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan Cak Parto ya. Baik, terima kasih Cak Parto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga pagi ini di program Perspektif yang juga disiarkan bersama dengan Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik Radio Malang. Perspektif berbagi pengalaman PSBB di Indonesia dan Malaysia bersama Profesor Suparto Wijaya, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Profesor Suyatno Ladiki dari Uniza, Kuala Terengganu, Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat, lanjut setelah ini saya ajak Anda dulu untuk juga menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.